Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalika Salsabila dari kelas 11 MIPA 2 akan mempresentasikan tentang biografi dan peran Muhammad Yamin dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Profesor Muhammad Yamin adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda, sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada 23 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Sahadah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri. Beliau meninggal di Jakarta tanggal 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawalunto, Sumatera Barat, kota kelahirannya. Pendidikan. Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di HIS Palembang, kemudian melanjutkannya ke AMS Yogyakarta di AMS Yogyakarta. Ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan KAI. Setelah tamat, ia berniat untuk melanjutkan pendidikannya ke Leiden, Belanda. Namun harus diurungkan karena ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang sekarang menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan berhasil memperoleh gelar Master in the Recht atau Sarjana Hukum pada tahun 1932. Pada tahun 1932, Yamin memperoleh gelar Sarjana Hukum, dan kemudian ia bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Karir sastra. Muhammad Yamin memulai karir sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an, semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda pada tahun 1920. Karya-karya terawalnya masih terikat pada bentuk-bentuk bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1922, Yamin muncul untuk pertama kalinya sebagai penyair dengan puisinya Tanah Air, yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau di Sumatera. Himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Karya ini sangat penting dari segi sejarah, karena pada waktu itulah Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yang tunggal. Dramanya Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Karir politik. Karir politik Muhammad Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu, ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatera Bond dan menyusun Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Semasa pendudukan Jepang, pada tahun 1942 sampai 1945, Yamin bertugas pada Putra, sebuah organisasi nasional yang dibuat oleh pemerintahan Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota BPUPKI, yang dimana Muhammad Yamin banyak memainkan perannya. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra dan Rahadian Sinayangsih Yamin. Pada tahun 1969, Dian melangsungkan pernikahan dengan Raden Ajeng Sundari Merto Amotjo, putri tertua dari Mangkunegoro VIII. Bisa dilihat ini karya-karya dari Muhammad Yamin.
peran Muhammad Yamin dalam proklamasi dan mempersiapkan kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, Yamin mengusulkan dasar negara berupa ke-1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin juga bergabung dalam Panitia 9 yang merancang rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.